Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Raffi Saka. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas alur sebuah cerita. Oke, sebelum lanjut, yuk bantu subscribe dan like serta komen serta share ke teman-teman kalian agar admin semakin semangat lagi membuat video terbaru di setiap harinya. Kamu gila. Dipaksa masuk ke ruang keras, belas kasihan. Kamu mencari kematian, apa yang kamu coba lakukan? Saudara Damar, jika kamu ingin melakukan ini, aku akan memberitahu para tetua. Kiosan cemas, gemetar, berteriak lagi dan lagi. Kalau begitu pergi dan tuntut. Damar dengan tenang berkata, mari kita lihat apa yang terjadi padamu. Aku, bahkan Nenek Wen telah dipermalukan seperti itu. Jika kamu pergi untuk melaporkannya sekarang, mereka hanya akan berpikir bahwa masalah ini ada hubungannya denganmu. Dan kamu tidak akan pernah berakhir lebih baik daripada Nenek Wen. Masalah ini bukan masalah sepele. Jika orang terbunuh, mereka akan diperiksa kembali di masa depan. Dan Tianggong pasti akan mengembalikan akun lama sebagai penjara yang merawat saya. Anda yang harus disalahkan. Saya khawatir hidup Anda tidak akan terjamin. Damar berkata dengan tenang. Setelah kata-kata ini jatuh, Kiosan sangat ketakutan sehingga dia melangkah mundur lagi dan lagi. Kakinya lemah dan dia hampir tidak berani berdiri. Dia menyadari bahwa sebelum dia menyadari, dia telah mengikuti jalan Damar dan ditarik ke dalam perahu oleh Damar. Ketika Damar meninggalkan, dia pasti tidak bisa hidup. Kiovan, kamu menungguku di sini. Aku akan kembali ketika aku pergi. Damar berkata dengan suara serak. Dan kemudian mengeluarkan topeng dari tangannya. Kiosan belum pernah melihat topeng ini sebelumnya dan dia tidak tahu dari mana Damar mendapatkannya. Dia memakai topeng dan berbalik untuk pergi. Damar, Kiosan ingin memanggilnya namun gerak kaki Damar sangat cepat dan sepertinya dia telah menggunakan teknik tubuhnya. Orang itu sudah hanyut dan dia tidak bisa lagi melihat sosoknya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Kiosan berjongkok di tanah dengan tergesa-gesa, sangat kesakitan, namun pada titik ini dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan kembali ke rumah. Damar mengenakan topeng dan menuju ke ruang belas kasihan. Sepanjang jalan ada api unggun di mana-mana, serta suara pertempuran dan auman, ada mayat di mana-mana di tanah. Kolam darah di sungai, seluruh istana surgawi berada dalam kekacauan. Sejumlah besar murid menuju ke tiap titik api. Tidak ada yang peduli dengan pria bertopeng ini dan hanya ingin segera memadamkan api dan memadamkan kekacauan para murid. Akibatnya Damar datang ke ruang belas kasihan dengan sangat lancar. Meskipun di luar mendidih dan kacau, para penjaga di sisi ruang belas kasihan tetap tidak bergerak, mematuhi pos mereka dan mengabdikan diri pada tugas mereka. Damar mengambil langkah dan berjalan menuju pintu ruang belas kasihan. Ruang welas asih berdiri di kaki gunung yang tinggi. Gerbangnya setinggi 5 meter dan lebar 8 meter, sangat megah. Siapa? Penjaga itu melihat orang itu datang dan segera berteriak, tapi Damar mengabaikannya dan malah mempercepat langkahnya. Berhenti. Semua penjaga menjadi waspada, menghunus pedang dan satu tangan dan memegang jarum di tangan lainnya. Peringatan. Berteriak lainnya. Tetapi di detik berikutnya, Damar juga mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya dengan keras di tubuhnya. Saat itu rambut putih menari-nari panjang, matanya merah darah dan darah meluap dari rongga matanya. Dan kekuatan tak berujung bergejolak di tubuhnya. Bunuh, penjaga itu tidak lagi ragu-ragu dan segera menusukkan jarum perak ke tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Dan kemudian menebas Damar dengan pedang tajam, satu persatu. Namun Damar menampar kembali pedang tajam ini dan pukulan backhand. Bang bang bang, semua pedang tajam dihancurkan, memecahkan emas dengan tangan kosong. Para penjaga ketakutan. Ayo, izinkan saya menunjukkan kepada Anda seni medis dan bela diri Long Fakti Hai Fandi Flash yang sebenarnya. Kekuatan macam apa itu? Kata Damar dengan suara serak, lalu mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya langsung di antara alisnya. Wah, dalam sekejap sepertinya ada cahaya ilahi yang meletus dari tubuhnya mencapai langit. Pembaharuan tercepat. Napas berubah menjadi kolom udara mengalir langsung ke langit. Seluruh kuil Changseng melihatnya. Banyak orang mendongak dan terkejut. Murid biasa melihat kolom udara ini dan mengira itu adalah semacam penglihatan. Namun Master Aula Tianggong yang terhormat, semuanya berubah warna. Ini adalah apakah pilar suci Dangseng? Bukankah ini visi yang hanya dapat dihasilkan oleh mereka yang telah mengolah Longqi Daozu untuk mencapai kesempurnaan? Mungkinkah itu Longqi Daozu?
seseorang untuk kesempurnaan. Tidak, mustahil. Longki Douzu bukanlah latihan biasa. Persyaratan memasuknya sangat keras dan bahkan lebih rumit dan sulit untuk dibudidayakan. Saya bisa berkultivasi dalam tahap ketiga dan keempat. Telah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Tetapi sekarang seseorang dapat berkultivasi ke tingkat kelima dan melahirkan pilar suci penyempurnaan agung. Sama sekali tidak mungkin. Para tetua bergegas keluar dari istana tanpa keinginan dan berdiri di luar gerbang istana melihat pilar suci di kejauhan. Saya sangat bersemangat. Ekspresi yang lain juga tidak tenang. Pilar suci tepat di depan Anda. 5 tetua, apakah Anda mengakuinya atau tidak? Ini benar seseorang memang telah menguasai semua Longki Douzu. Tapi saya tidak tahu siapa itu. Kapan? Apakah ada lebih banyak dewa seperti itu di istana surgawi saya? Ketiga alis panjang itu berkerut dan pikiran mereka mulai bangkit. Tetapi pada saat ini pemuda di sebelahnya berseru, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, arahkan pembentukan pilar suci ini." "Tidak dapat." "Ada apa? Apa maksudmu?" Namun pemuda itu berdiri berjinjit dan melihat sebentar dan kemudian dia berteriak, "Tiga tetua, arah ini tampaknya adalah ruang rahmat." Sinar cahaya muncul di ruang rahmat. Ketika kata-kata ini datang keluar, semua orang yang hampir terkejut, semua ahli top yang tidak dapat dijelaskan muncul di ruang belas kasihan. Tidak bagus, cepat. Tiga tetua berteriak dan segera bergegas menuju ruang rahmat bersama semua orang. Semua orang angkat cepat, memperkuat tubuh mereka dengan jarum, berlari secepat kilat dan mengambil langkah 100 meter. Setelah beberapa saat mereka semua tiba di Mercy Outdoor. Namun ketika mereka berdiri diam dan melihat sekeliling, ada mayat tergeletak di tanah di luar Marseille. Semua penjaga ditempatkan di sini. Pemuda itu bergegas ke depan untuk memeriksa mayat itu dan kemudian mengangkat kepalanya dan bergerak dan berteriak. Tuan, mereka semua disegel dengan jarum perak menusuk garis hidup mereka dan sekarat. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis. Chang Seng Tianggong saya tiba-tiba terbakar disertai dengan kerusuhan dengan para murid. Dan sekarang ruang belas kasihan juga telah diserang oleh pencuri. Saya khawatir seseorang memiliki motif dan rencana tersembunyi terhadap Tianggong saya. 5 kepala berkata dengan suara serak. Tidak peduli siapa orang ini, ketika kursi ini menjatuhkannya, dia akan dibongkar dan dikuliti, kram, dan mayat keempat wajah panjang itu berkata dengan muram. Ini bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Ketika kita datang pilar suci Chang Seng baru saja menghilang, dan aku tidak tahu harus pergi kemana. Kurasa pencurinya mungkin masih berada di ruang belas kasihan. Semua orang segera mengikuti untuk memblokir pintu dan menangkap pencuri minum, dan berteriak. Semua tetua dan ketua aula segera mengepung pintu ruang belas kasihan yang telah dibuka saat ini. Seperti yang diprediksi, bang, ada ledakan gerakan di dalam dan jelas ada seseorang di dalam. Semua orang tegang saraf mereka dan menatap pintu, semua waspada. Tidak semua orang berani terburu-buru karena lawan dapat melepaskan pilar suci agung, kekuatannya tidak boleh disederhana. Tindakan sembrono bisa mengancam jiwa. Di mana pencurinya berani datang ke kuil Chang Sengku untuk menjadi orang liar. Kamu sangat berani, dengar, kamu dikelilingi olehku, cepat keluar dan tunduklah kepalamu dan menyerah. Jika tidak, kursi ini ingin kamu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Suara penuh energi mengalir ke ruang belas kasihan, namun tidak ada gerakan di dalam. Jangan katakan apa-apa. Jika itu masalahnya, baiklah, aku akan menemuimu di kursi ini. Ketiga tetua mendengus, memimpin dan bergegas langsung ke ruang belas kasihan. Tapi dia baru saja masuk, jengkel-jengkel. Ledakan lonceng tiba-tiba muncul dari dalam dan menyebar ke segala arah. Nada deringnya renyah dan aneh, tetapi memiliki kekuatan yang menyedot jiwa. Semuanya hati-hati, tiga tetua cepat kembali. Aku takut pihak lain curang, teriak kelima tetua. Tapi ketiga tetua mengabaikannya. Pada saat ini, klik-klik, banyak langkah kaki tergesa-gesa tiba-tiba terdengar ke segala arah. Beberapa orang menoleh ke belakang, namun saya melihat sejumlah besar murid berlumuran darah dan marah tiba-tiba muncul di belakang jalan di luar Mercy. Mereka sepertinya dipanggil oleh sesuatu dan menatap pintu ruang belas kasihan satu persatu. Dan bergegas seperti orang gila. Ada apa? Kelima patung itu terkejut. Ups, murid-murid ini sepertinya mengigau. Mereka pasti tertarik dengan lonceng aneh yang keluar dari ruang belas kasih. Semuanya hati-hati. Teriak keempat tetua, hentikan mereka. Teriakan itu jatuh dan para master segera mulai menghentikan. Kerumunan gila tapi sekarang ledakan. Sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba datang dari pintu besar ruang belas kasihan di belakangnya. Semua orang segera menoleh tetapi melihat sesosok terbang keluar.
Sosok itu berputar-putar di udara dan menginjak tanah dengan ringan, dengan kedua kaki kokoh di tanah. Ketika begitu dia mendarat, tubuhnya mundur lagi dan lagi, tidak mampu berdiri sama sekali. Orang-orang mengatur pandangan mereka. Sosok ini mengesankan tiga tetua. Kepala tiga, apakah kamu baik-baik saja? Seru semua orang di dalam itu sangat bagus, kekuatannya sangat kuat dan dia tahu gerakanku seperti panggung tangan. Orang ini tidak sederhana, ketiganya berkata dengan singkat. Orang-orang tercengang, tiga tetua, bisakah kamu melihat wajah orang itu dengan jelas? Apakah kamu tahu siapa orang lain itu? Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Orang itu menghancurkan lampu di dalam dan interiornya gelap gulita. Diperkirakan bahwa orang itu khawatir aku akan mengenalinya. Wajahnya sengaja hem. Apa yang terjadi di sekitar sini? Apa yang akan dilakukan murid-murid ini? Ketiga tetua akhirnya menyadari keributan di belakang mereka. Wajah mereka menjadi dingin dan mereka segera berteriak. Namun murid-murid ini mengabaikannya sama sekali dan terus bergegas menuju ini. Semua kehilangan akal meskipun Tuan Aula terhormat yang hadir sangat kuat. Tinjunya tak terkalahkan oleh 4 tangan. Bagaimana bisa 7 atau 8 orang menghentikan hampir 1000 orang? Setelah beberapa saat, seseorang menerobos arah para tetua ini dan bergegas ke ruang belas kasihan. Bajingan. Ketiga tetua itu sangat marah. Tidak ada yang diizinkan memasuki ruang belas kasih. Apakah kamu menunggu kematian? Bunuh tanpa ampun. Bunuh tanpa ampun. Segera sejumlah besar murid jatuh ke tanah dari segala arah. Banyak elit Tianggong yang datang untuk mendukung mereka juga bergegas untuk bergabung dalam pertempuran. Adegan menjadi kacau semakin kacau. Sambil menekan murid-murid yang kacau ini dengan kerumunan, ketiga kepala itu melihat ke arah ruang welas asih. Entah kenapa dia merasa tidak enak. Akhirnya dia ingin memahaminya segalanya dan berteriak dengan sekuat tenaga. Orang di dalam ingin menggunakan murid gila ini untuk keluar dari sini. Segera blokir seluruh area, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar cepat. Tapi sudah terlambat. Ledakan. Namun pintu ruang belas kasihan tiba-tiba terbuka dan sejumlah besar debu dan kabut keluar. Kemudian sesosok bergegas keluar dari dalam. Itu pencurinya, hentikan dia. Semua orang berteriak cemas dan segera memblokir jalan dari area Marsirong. Namun sesosok itu tidak berlari menuju jalan. Sebaliknya itu membanting dengan tiba-tiba seperti panah tajam yang meleset ke arah tiga tetua di sini. Kejam, dia sebenarnya ingin membunuh tiga tetua. Dunia terkejut.